Oke teman-teman, seperti biasa barangnya baru datang, langsung saja kita unboxing. Oke, jadi ini dia si high grade naratif Gundam B-Pax dari Shingju model. Untuk tampilan depannya seperti ini. Ini kayak limited Bandai yang limited. Untuk bawahnya seperti ini. Dari samping dia seperti ini. Atasnya ada beberapa action dari naratif Gundamnya dan beberapa aksesoris. Oke. Di dalamnya kita ada baja 1, 2, 3, 4 dan 5 pecahan. Oke. Lalu ada manual booknya. Ini kayak kertas cetakan. Oke, nggak terlalu buruk. Oke, itu aja. Detail dari runnernya ini sudah bagus. Kualitas plastiknya pun ini bagus, nggak kayak plastik ember. Untuk warnanya pun ini cerah, untuk warna merah. Oke. Lalu kita dapat efek clear. Ini mungkin buat si apanya nanti kita coba ya. Lalu ada clear part buat si anunya. Wah, bagus ini, nggak ada bubble-nya. Lalu kita dapat 2 stiker foil. Dari dulu emang dapat 2 ya. Oke teman-teman, jadi ini dia penampakan dari si high grade naratif Gundam B-Pax nya dari Shingju model setelah dirakit. Untuk tampilan dia memang seperti naratif biasa, hanya saja dia tidak ada saya lupa namanya. Jadi untuk proporsi warnanya dia hanya ada warna putih, abu-abu, merah, biru dan juga biru gelap. Oke. Kita langsung saja ke bagian artikulasinya. Untuk di bagian kepala dia ini bisa diputar, tapi harus sedikit dipaksakan. Kadang mentok seperti ini, kadang bisa mutar lagi. Lalu untuk anggukannya ke atas sebatas ini, ke bawah dia mentok. Untuk bagian tangannya lengannya dia ini ke depan hanya sebatas ini, lalu ke belakang dia mentok. Ke atas dia hanya sebatas ini, sudah mentok. Lalu untuk bagian lengannya dia ini bisa diputar ke bagian atas. Di bagian bawah pun bisa diputar, pergelangan tangannya pun masih bisa diputar. Lalu untuk bagian perutnya ini untuk ke belakang hanya sebatas ini, lalu ke depan dia hanya sebatas ini juga, jadi nggak terlalu banyak. Lalu bisa diputar 360 derajat, goyang samping kanan kiri ini masih bisa. Lalu untuk bagian waistnya, bagian depan dia bisa dibuka, bagian samping juga banyak sedikit. Lalu untuk di bagian belakang dia ini mati, terus dia ada tempat buat naruh beam sabernya. Lalu di bagian backpacknya dia ini ada artikulasinya sedikit, di bagian boosternya pun ada. Oke. Lalu untuk di bagian kakinya kita mulai dari pahanya, ini bisa diputar 360 derajat, bisa split ini sebatas ini. Lalu ke depan dia bisa sejauh ini, ke belakang dia mentok. Lalu tekukannya dia ini sudah bagus. Lalu untuk di bagian telapak kakinya, bagian kakinya dia bisa diputar ke depan hanya sebatas ini, ke bawah hanya sebatas ini. Kalau untuk si B-Pax nya sendiri dia ini enggak terlalu banyak, bisa dinaik turunkan. Oke. Hanya itu saja untuk B-Pax nya. Dan hampir lupa, untuk di bagian belakangnya dia ini ada artikulasinya sedikit. Nah, ini bisa dibuka, tapi ini kosong.
Untuk aksesoris yang pertama kita dapat satu stiker foil yang ini double seperti milik punya Star Model. Lalu ada tangan untuk memegang beam rifle, tapi kita tidak dapat beam rifle. Lalu part buat si bipex-nya nanti buat ganti biar kayak model terbuka. Lalu ada efek beam yang ini sudah bagus, nggak ada bubble sama sekali. Dan juga kita masih dapat stand, nanti kita coba. Lalu cara ganti part buat si funnelnya ini biar seperti terbuka, ini cukup mudah. Pertama kita lepas dulu bagian sininya, lalu kita buka. Setelah itu tinggal kita colokkan saja seperti ini, cukup mudah. Lalu tinggal kita ambil si funnelnya saja, dan ini tuh ada patokannya, jadi ini berbeda-beda. Ini di sebelah sini, di sebelah sini. Oke, begitu juga dengan yang bawahnya. Oke, jadi seperti ini setelah si funnelnya diganti untuk part terbuka. Lalu fungsi standnya ini nanti tinggal kita masukin ke sini, langsung saja kita potek-potek. Setelah si funnelnya dipasang ke stand base, lalu tinggal kita tarik saja si wire-nya ini, tinggal kita buka saja untuk bagian belakang ini, bawahnya kita buka. Setelah itu kita tarik bagian yang depan. Ini agak ribet sebenarnya. Oke, tinggal kita tarik. Setelah itu tinggal kita pasang ke backpacknya. Loh, kok nggak muat? Lalu tinggal kita colokkan saja wire-nya ke si funnelnya ini. Oke, jadinya seperti ini. Dan ini menurut saya ini cukup ribet. Jujur saja ini cukup ribet menurut saya. Setelah itu untuk si shieldnya ini kan ada 2 lubang, jadi ini bisa digabung jadi satu. Seperti ini. Jadinya seperti shield. Oke, langsung ke bagian kekurangan dari kit ini. Yang pertama yaitu dikarenakan di bagian core factornya ini dia ini agak gimana ya, agak loose. Jadi buat PC-nya itu dia nggak bisa ngunci dengan kuat, makanya dia ini keberatan di bagian backpack itu. Jadi mungkin kalau bisa diganti buat PC-nya agak lebih besar bisa, karena ini terlalu berat, nggak bisa nopang. Setelah itu ada sim lane di bagian kaki, nggak bisa rapat lagi. Terus buat si wire-nya sebaiknya ini langsung dilem saja ke dua arahnya, bagian sini dan sini itu langsung dilem aja, karena kalau di action kan nanti juga dia lepas terus. Setelah itu
Nggak lepas. Nah, untuk part warna ininya, part warna biru di sini, ini harus dikikis. Karena punya saya sebelumnya dia ini nggak bisa masuk, jadi harus dikikis terlebih dahulu, baru bisa masuk. Ini pun juga masih agak susah. Setelah itu untuk PC-nya juga ini di bagian bipex-nya dia ini agak kendor, agak kurang gimana gitu. Lalu untuk snap-fitnya dia ini enggak terlalu keras, hanya saja untuk di bagian mana ya, di bagian sininya ini part warna putih waktu dimasukin ke mana gitu ya, intinya untuk part warna putih dia ini agak keras punya saya. Oke, mungkin segitu aja untuk kekurangan dari kit ini. Pin savernya dia ini cara pengambilannya harus dibuka dulu baru bisa diambil seperti ini. Wow, dan ini ternyata loose. Nah, hampir lupa. Sayang banget buat kit kali ini sisa partnya ini sedikit, cuman ada backpack dari G-Packs nya sama tempat buat naruh beam sabernya ini. Oke, untuk kit kali ini saya dapat di harga sekitar 120 ribuan, yang dimana gunanya sendiri dia ini sudah ya bisa dibilang solid, tapi enggak terlalu bagus. Snap fitnya juga tidak terlalu keras, kualitas plastiknya sudah bagus. Lalu kita dapat stiker foil double, dan aksesorisnya pun tidak terlalu banyak, dan kita juga dapat stand, tapi ya hanya untuk si panel bipacknya saja. Jadi untuk kit kali ini saya sangat rekomendasi karena harganya pun murah, hasilnya pun memuaskan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk konten kali ini. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk konten berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Dadah.